Berjalan aja yuk Kang Lukman ya. Iya, siap-siap. Siap teh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semoga sehat-sehat selalu ya semuanya. Kang Lukman apa kabar Kang? Baik, baik. Alhamdulillah sehat teh. Alhamdulillah, luar biasa Desi. sehat ya. Yang lainnya juga ada Bu Evi, kemudian ada Pak Arif, Bu Hilda dari TKA Salam, Pak Irfan, Bu Iriani ya, kemudian ada Coach Tere juga di sini sudah hadir dan yang lainnya. Terima kasih banyak nih pada sore hari ini sudah berkesempatan berkenan hadir memenuhi undangan kami untuk mengikuti ngabuburit asik ya. Acaranya aja udah ngabuburit asik, so pasti acaranya asik banget ya bersama ada Coach Lukman hari ini yang akan menyampaikan materi di pertemuan perdana ngabuburit asik bersama Savisi tentunya ya. Sebentar. Sambil perkenalan kita bacakan dulu gimana untuk portofolionya Kang Lukman ya atau Coach Lukman agar kita mengenal lebih dekat sebelum banyak hal yang akan disampaikan oleh beliau. Sebentar, saya bacakan dulu sebentar ya. Sebentar, saya cek dulu. Siap. Malah yuk, makanya nonton. Oke, ini dia profilnya Coach Lukman. Oh, saya stelin, aneh. Jurusan teh. Untuk informasi mengenai Coach Lukman Fajar Purwoko. Nama lengkapnya Lukman Fajar Purwoko, MT CPC, Principal, Certified Coach, Certified Trainer ya. Luar biasa sekali ini bisa berkenalan dengan yang luar biasa dapat menginspirasi semuanya. Dan Coach Lukman ini sedikit saya bacakan ya. Summary-nya, Coach Lukman adalah Certified Trainer BNSP juga ternyata ya Coach ya. Kemudian skills-nya beliau adalah learning facilitator robotik. Wow, luar biasa. Digital media and game juga. Dan leadership, coaching, developing people. Baik, pengalaman kerjanya Pak Lukman ini berpengalaman kerja sebagai kepala sekolah ya sekarang ya. Saat ini menjadi kepala sekolah SMA IT Nurul Fikri Boarding School Bogor. Kemudian sempat memimpin juga di SMP IT Nurul Fikri Bogor dan SMPI Nurul Fikri Serang. Coach di bidang parenting, self growth and leadership. Kemudian trainer dan fasilitator di Nurul Fikri Education Center sampai sekarang ya masih aktif. Beliau juga sebagai Pusdiklat JSIT Jabar, tim asistensi penguatan pendidikan karakter Kemendikbud dan instruktur guru penggerak dan juga CPP GP Kemendikbud. Oke. Beliau adalah Magister Teknik Elektro dari Teknologi Multimedia Digital dan Game dari ITB, luar biasa. Dan S1-nya di bidang Teknik Elektronika di Universitas Negeri Yogyakarta. Ya, itu profil singkat mengenai Coach Lukman. Kemudian acara hari ini terselenggara berkat kerjasama dari Savisi
dan juga MMC ya. Untuk profil MMC-nya, oh ini dia, Muslim Coach Community, MCC ya, maaf. MCC ini kepanjangan dari Muslim Coach Community. Jadi Muslim Coach Community ini adalah komunitas coach dengan semangat keislaman yang terbuka terhadap keberagaman, dengan semangat mendengar, berbagi, berdampak. Kami berharap dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat melalui coaching. Berperan sebagai mitra bagi klien untuk memaksimalkan potensi terbaik dirinya melalui proses kreatif. Ada Instagramnya juga, boleh di-follow @muslimcoachcommunity ya, dicari saja. Baik. Kemudian ada bidang-bidang di MMC. Bidang-bidang di MMC ada business, sales, marketing, communication, public speaking, publication, financial planning, literation, hijrah, transformasi, life growth, leadership, education, karir, kemudian mindfulness, hypnotherapy, well-being, dan parenting teen relationship. Sedikit diinformasikan mengenai kegiatan yang ada di MCC. Yang pertama ada kegiatan rutinnya MCC Festival of Women's World Day, kemudian coaching talk and group coaching, sahabat hijrah, financial talks, Rabu ibu-ibu, kajian online, pelayanan coaching kepada organisasi Islam dan umum. Luar biasa, dengan segudang kegiatan kita bisa berkenalan di sini, alhamdulillah, dan kapan-kapan bisa bergabung ya, semuanya bisa bergabung dengan kegiatan yang ada di MCC yang dipimpin oleh Kang Lukman ini. Luar biasa sekali Kang Lukman. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya, sudah bisa berkenan untuk bertemu dan berbagi di sini. Semoga apa yang akan disampaikan oleh Kang Lukman nanti bisa menjadi penyemangat dan juga motivasi ya untuk semuanya yang mendengarkan dan yang menyimak hari ini. Baik, itu untuk perkenalannya. Selanjutnya ada materi yang akan disampaikan oleh Coach Lukman. Ya, Coach Lukman untuk perkenalan cukup ya itu ya? Cukup. Ya. Cukup. Oke, kita langsung dilanjut untuk ngobrol-ngobrol barengnya nih Kang Lukman. Apa yang akan disampaikan di sore hari ini? Dipersilahkan. Hatur nuhun Teh Resi yang sudah mengantarkan, dan ada Kang Uyung, kemudian Teh Ajeng, dan juga ada Coach Tere nih dari tim MCC yang sudah berkenan hadir, serta Bapak Ibu semuanya. Dan ini juga ada teman saya nih, ternyata ada Kang Arif nih. Wah, ternyata menyusup datang. Ada juga Kang Dendrin yang menyempatkan hadir juga. Dan terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan hadir untuk belajar bersama ya. Karena sesungguhnya yang saya miliki itu tidak ada apa-apanya ya, tanpa kemudian masukan-masukan, konsep-konsep, dan sebagainya. Karena sesungguhnya yang akan saya sampaikan ini merupakan stimulan ya. Sebenarnya ini ada stimulan diskusi ya, stimulan diskusi untuk kemudian kita berpikir lebih jauh, untuk kita berkolaborasi lebih jauh, sehingga masa depan pendidikan di Indonesia menjadi jauh lebih baik lagi. Nah, mohon izin saya share screen Teh Resi dan Bapak Ibu semuanya, dan nanti ya, boleh ya Teh? Boleh banget, itu yang ditunggu ya. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya, untuk sesi kita kali ini, nanti kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau nimbrung langsung berdiskusi, boleh gitu ya. Nah, di sini juga ada Teh Resi yang juga menemani untuk berdiskusi, untuk berkolaborasi, sehingga kami berdua bisa nanti menemani Bapak Ibu semuanya gitu ya. Nah, sudah terlihat slide-nya? Sekolah masa depan? Ya, sudah ya. Jelas terlihat. Ya, sebenarnya ini saya buat itu dalam rangka ini Teh, dalam rangka lomba
gitu. Karena ada lomba dan juga wah ini sekalian kayaknya saya biar sekalian belajar nih, gitu ya. Sekalian belajar dan menarik untuk kemudian kita pikirkan untuk masa depan di sebenarnya sekolah masa depan seperti apa sih gitu ya. Karena kalau kita melihat itu kan saat ini kita berada di era revolusi industri ya 4.0 sebagaimana kita tahu, dan menurut prediksi itu dari tahun 2015 itu World Economic Forum itu akan audit perusahaan itu ke depan di tahun 2025 itu sudah 30% itu sudah berbasis artificial intelligence. Kemudian mobil-mobil ke depan itu juga 10%, paling enggak itu sudah driverless car. Kemudian sudah ada transplantasi hati 3 dimensi, kemudian baju yang sangat cerdas, dan di masa depan itu 45% pekerjaan itu akan terotomatisasi, artinya akan hilang. Akan banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul. Nah, contohnya di airport gitu kan, kalau dulu di airport itu check-in-nya kan masih manual ya semuanya ya. Nah, sekarang hampir semuanya yang terdekat ini yang paling ini tuh Singapura ya, tapi sekarang di bandara juga di Indonesia juga sudah mulai banyak gitu. Saya sudah setahun nggak jalan-jalan keluar nih. Ya kayaknya sama ya semuanya ya. Jadi istirahat dulu. Ya. Virtual ya. Jadi memang tantangan sekolah di masa depan ini adalah menyiapkan pekerjaan yang hari ini nggak eksis. Nah ini kan sebuah tantangan. Bagaimana menyiapkan pekerjaan yang hari ini nggak eksis? Nah, sesungguhnya bisa jadi potretnya juga hampir sama ya. Kalau menurut riset itu sekitar 85% orang di Indonesia itu salah jurusan. Nah, itu ada sebuah riset yang demikian juga ya, kisaran 80-90%. Nah, ini tantangan. Artinya dampak perubahan itu juga sangat cepat gitu ya. Sosial kultural, kemudian dari sisi lingkungan juga isu keterbatasan udara yang sehat gitu. Di kota-kota besar itu sudah menjadi isu gitu kan. Teknologi tadi, kemudian adanya perpindahan orang ya, sosiokultural yang semakin cepat gitu. Nah, ini tantangan. Artinya pendidikan itu harus bisa mengantisipasi hal tersebut. Padahal dari sisi, kalau kita mengukur dari sisi PISA, Indonesia itu masih sangat rendah. Dan di 2030 sampai 2035 itu diprediksi di Indonesia itu akan mendapatkan bonus demografi. Bonus demografi di mana 52% itu akan ditopang dengan usia produktif. Nah, ini kan dalam tanda petik kalau kita tidak bisa kelola dengan baik, ini ngeri sedap gitu ya. Kalau kemudian berhasil maka ya situasi akan lebih dinamis gitu ya. Akan lebih bagus. Tetapi sebaliknya, kalau kemudian ini tidak bisa kita kelola dengan baik, maka tentu saja banyak orang yang nggak akan mendapatkan pekerjaan. Saya ingat ketika menjadi konsultan di salah satu perusahaan di Jakarta itu, selisih gaji kita dengan ekspatriat itu lumayan. Nah ini kan bisa 5 kali 6 lipat. Nah padahal sebenarnya skillnya juga saya pikir teman-teman kita nggak kalah. Artinya bagaimana kemudian kita itu harus kemudian berbenah sehingga terus berkolaborasi sehingga kita minimal bisa survive dulu. Kedepannya tentu saja kita harapannya bisa maju, bisa leading. Di sisi lain, banjir informasi ini terjadi luar biasa, ya kan? Kita bisa dapat informasi yang banyak, tetapi sesungguhnya yang menjadi fokus pembelajaran itu bukan pada pengungkapan pengetahuan lagi, bukan saya tahu ini, saya tahu itu, tapi bagaimana memanfaatkan. Nah, kalau menurut Andreas Schleicher kayak gitu. Jadi bagaimana memanfaatkan informasi-informasi itu dikelola sehingga bisa bermanfaat bagi dirinya maupun bagi sistem yang dimilikinya. Nah, kemudian skills ini, learning how to learn. Karena sesungguhnya sekarang siapapun harus memiliki kemampuan untuk belajar hal yang baru. Guru dulu tidak diajarkan untuk bagaimana
belajar online, ngajarin secara online. Nah, sekarang harus ditantang, tiba-tiba ada COVID, guru-guru harus moving, ya kan? Nah, masih mending kalau usianya mahasiswa ya, pesertanya. Kalau TK, wah Bu Hilda nih dari TK asal, berat banget gitu kan, seperti apa begitu. Tetapi inilah realita yang akan kemudian kita hadapi. Saya melihat ada beberapa lembaga yang sudah mengadaptasi, sudah mulai membuka sekolah online. Nah, ini bisa jadi akan jadi tren. Kurang lebih setahun yang lalu saya ketemu dengan orang Inggris. Dia menawarkan program persiapan kuliah di Inggris dan dilaksanakan secara online. Persiapan itu selama setahun. Nah, ini tentunya membuka peluang-peluang ya. Peluang-peluang untuk terus kemudian learning how to learn itu menjadi kata kunci ya. Seorang manajer juga terus kemudian tidak bisa berhenti begitu saja. Dia harus belajar bagaimana membaca pasar. Nah, artinya nggak ada yang hari ini berhenti belajar. Semuanya harus mau belajar. Kalau mau survive. Nah, kemudian apa yang perlu dilakukan? Nah, saya mencoba membaca beberapa riset, kemudian referensi ke cendekiawan Muslim, ngecek bagaimana kebijakan pemerintah dan juga mencari beberapa referensi apa yang terjadi di masyarakat. Ternyata ada beberapa referensi tentang Education 4.0 yang ke depan diprediksi oleh beberapa ahli. Di antaranya adalah, ini sudah beberapa tahun yang lalu nih dipublikasi, itu anywhere, anytime. Ya kan? Kemudian, nah ini sekarang sudah mulai, mau nggak mau siswa kita harus mulai belajar asinkronus. Kalau dulu asinkronus itu untuk andragogi, pelan-pelan sekarang mulai digeser gitu kan, mau nggak mau gitu kan. Walaupun kita masih perlu diskusikan efektivitasnya, tetapi at least itu sudah bisa menjadi tren lagi, baru. Gitu. Kemudian personalize. Nah, jadi saya pernah debat sama seorang teman saya. Jadi ke depan itu sudah ada AI, artificial intelligence, yang itu mendampingi siswa. Dia ngebaca kemampuan siswa, dia ngetes siswa, kemudian dia nanti, ini kalau berbicara akademik ansih ya, hanya akademik, nggak ada nilai karakter dan sebagainya. Nah, dia akan mendampingi siswa, kemudian nanti dia akan ngasih soal kepada siswa, sesuai kemampuannya. Dia nggak mampu, itu diturunkan. Nah, sekarang itu ternyata kalau saya melihat konsep pemerintah itu sudah mulai diadaptasikan itu. Ada konsep AKM itu kalau soalnya nggak bisa dikerjakan, maka grade-nya diturunkan. Itu cikal bakalnya sebenarnya saya pikir seperti itu. Luar biasa ya. Kemudian ke depan juga fleksibel, dan ini peers dan mentor. Mentor ini penting sekali untuk ke depan. Dan ke depan juga akan lebih banyak praktisnya, kemudian lebih banyak why dan where, di mana. Kemudian juga bisa jadi modular and projects. Saya prediksikan ke depan itu kalau menurut beberapa referensi memang pembelajaran itu lebih modular, bisa jadi ya. Yang SKS kalau dahulu itu benar-benar paket gitu ya, belum SKS murni, harusnya tren ke depan ini bisa jadi SKS murni. Nah, kalau kemudian kita memang mau melejitkan ya. Kemudian bagaimana siswa itu bisa memilih, dia mau memilih apa dulu yang dipelajari. Kemudian ke depan itu idealnya dievaluasi, bukan diujiankan. Jadi progres belajarnya itu sejauh mana sih? Bukan kamu udah bisa atau belum. Nah, terus kalau sudah dievaluasi progresnya, ini lain, pendekatannya sangat-sangat lain. Nah, dan kalau kita lihat World Economic Forum, referensi beberapa tahun yang lalu demikian, ini sudah populer. Nah, ini saya ngelihat ini baru tahun lalu dipublikasikan untuk World Economic Forum Framework 4.0. Jadi ini ada beberapa konten dan experience yang perlu dilakukan oleh siswa untuk masa depannya mereka. Jadi bagaimana siswa itu bisa menjadi global citizenship ya. Jadi mereka bisa menjadi warga negara global. Nah, ini yang penting menurut World Economic Forum ya. Kemudian mereka memiliki ya konten di dalam pembelajaran itu harusnya ada inovasi dan kreativitas. Kemudian ada teknologi dan interpersonal. Nah, ini penting. Karena kalau kita
berbicara dengan orang-orang yang kurang ya, kalau bahasa kasarnya itu apa ya, saya nggak merasa pantas menyampaikan itu, nggak ngehan gitu apa ya, nggak aware, nggak jadi nggak ada rasa interpersonalnya, dia nggak ngerti kondisi gitu, nggak bisa baca situasi, maka nggak bisa juga dia survive. Karena kalau saya bertemu dengan di beberapa forum internasional itu memang pada umumnya orang-orang itu sangat-sangat santun, sangat menghormati, bahkan beda agama pun demikian. Ketika saya di Australia itu saya tinggal bersama orang bule yang notabene adalah non, dia sangat menghormati gitu, bahkan anjingnya itu dikurung, disimpan dulu gitu. Ini kan beberapa dia juga memberikan kesempatan dan sebagainya, jadi sangat-sangat toleran. Tetapi kita juga butuh tahu bagaimana kultur mereka. Nah, ini menjadi konten di masa depan. Kemudian anak-anak harus memiliki pengalaman personalized and self-paced learning. Nah, ini penting ya. Bagaimana individualis pembelajaran yang individu itu menjadi penting di masa depan. Kemudian bisa diakses dan inklusif. Kemudian, nah ini problem based and collaborative learning. Ini bisa pakai STEM kalau kayak gitu. Kemudian yang paling penting yang di bawah nih, lifelong and student driven learning. Kalau kita berbicara di isu itu berarti nanti kita bisa belajar menguatkan sisi self regulated learning gitu. Atau nanti kita di sini juga ada ya bahasa lainnya dari self regulated learning. Nah, kalau Microsoft itu mereferensikan 4 gitu. 4 framework. Jadi ada 4 daya dukung yang untuk transformasi pendidikan. Ini ada bukunya. Dari sisi leadership, dari sisi teaching and learning, kemudian intelligent environment, kemudian student and school success. Ini Microsoft. Ada 4 framework. Kalau pemerintah itu sudah juga merancang beberapa visi Indonesia 2045, kemudian konsep pengembangan prasarana, kemudian peta jalan, ada generasi emas, ada Merdeka Belajar. Ini saya apresiasi juga dengan program pemerintah yang luar biasa. Kalaupun ada kekurangan, saya pikir tugas kita untuk saling melengkapi, gitu ya. Dan kalau kita kembalikan ke fungsi dan tujuan pendidikan nasional, di sini kita bisa melihat ideal banget, gitu ya. Bagaimana bangsa Indonesia itu bisa, gitu ya. Pendidikan di Indonesia itu bisa memiliki kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Nah, jadi memang ada martabatnya, dan di sini ada perkembangan potensi siswa, ada bertakwa, beriman dan bertakwa dan seterusnya. Jadi luar biasa ini divisi pendidikan. Sehingga kalau saya lihat cek di beberapa referensi, maka saya memberanikan diri mengusulkan ini framework. Nah, karena saya selaku kepala sekolah, saya biasa membuat framework untuk memudahkan tim saya di dalam memetakan jenis pekerjaan dan kira-kira arahnya kemana. Nah, kalau leaders itu, kalau kata Maxwell, harus bisa sow the ways. Nah, artinya kalau Bapak Ibu semuanya di leader juga, saya pikir kita perlu terus meningkatkan kapasitas diri kita sehingga kita bisa sow the way. Jadi bagaimana menunjukkan jalan kita. Nah, ini framework yang saya usulkan. Jadi bagaimana ke depan itu ada 5 framework, ada 5 basis, yaitu dari sisi pendidik. Ini saya sebutnya pendidik pembelajar. Kemudian kata kunci yang kedua adalah kepemimpinan dari school leader. Kemudian pengembangan kurikulum, pedagogi, dan evaluasi. Kemudian yang keempat, bagaimana infrastruktur dan teknologi itu dirubah. Dan kelima adalah pengembangan kepemimpinan siswa. Karena ini menjadi kesuksesan anak-anak. Dan harapannya ini ke depan menjadi sekolah abad 21, sekolah yang dimiliki dan juga bisa memunculkan individu-individu yang terbaik dan masyarakat. Jadi memang di sini kita menginginkan individu-individu itu menjadi individu-individu yang terbaik. Kalau Syed Muhammad Naqub Al-Atas itu menyampaikan bahwasanya di sini insan kamil, gitu ya, insan kamil. Bagaimana seseorang itu mampu memiliki sifat-sifat ketuhanan ya, ditampakkan dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau
masyarakat madani, di sini saya mendapatkan definisinya adalah nilai-nilai etik moral tapi transendental. Ini luar biasa. Jadi keadilan tidak memandang agama, tetapi bagaimana sama gitu. Tetapi ada landasannya. Etik moral transendental, luar biasa itu. Tapi saya akan fokus di sini. Nah, pendidik pembelajar saya mencoba mendefinisikan, mengusulkan itu sebagai seorang guru yang memiliki semangat belajar. Nah, karena kalau kita nggak punya semangat belajar ya kita nggak akan bisa meliding gitu ya, nggak bisa ngasih contoh. Nah, saya modelkan menjadi 3 seperti saya coba terjemahkan seperti apa yang dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Kalau Ki Hajar Dewantoro itu kan ingarso sung tulodo gitu. Jadi bagaimana di depan itu jadi contoh. Nah, ini ibaratkan kalau sekarang itu mentor. Guru itu harus bisa jadi mentor. Mentor itu apa? Mentor itu guru bidang studi. Nah, biasanya kayak gitu. Kebanyakan dari kita guru itu masih banyak berperan di mentor. Hanya menjadi, bukan hanya ya, tetapi lebih banyak berfokus di ngajarin bidang studi tertentu atau keahliannya dia. Padahal dia bisa ke depan di pembelajar di era saat ini, Education 4.0 ini, kita guru-guru itu ke depannya harus bisa jadi fasilitator. Jadi ing madyo mangon karso, kamu mau belajar apa nak? Kita fasilitasi. Gitu. Karena bisa jadi ilmu dari luar itu jauh lebih banyak. Dan anak kita bisa jadi nggak matching dengan keahlian kita. Nah, makanya kita fasilitasi. Sedangkan keahlian yang lain ini juga sebagai seorang coach. Nah, ini penting sekali. Kemendikbud itu membuat program juga, yaitu guru penggerak, dan itu dibekali kemampuan coaching. Dan juga facilitating. Nah, artinya ini, saya lihat, oh ini berarti memang menjadi tren. Ya. Jadi tren yang penting sekali untuk pembelajaran. Karena ke depan ini guru itu bukan sebagai satu-satunya kan, sebagai sumber informasi satu-satunya, tetapi dia harus bisa kemudian menjadi coach, menjadi fasilitator. Ini saya bilang, nah, untuk mendevelop itu semua, saya mengusulkan framework juga bagaimana professional teachers development framework. Nah, ini yang seringkali lupa, ya. Guru pada umumnya dituntut untuk kemudian mengajar tanpa kemudian diberikan dukungan-dukungan yang mensupport. Nah, kalau kita belajarnya hanya dalam tanda kutip ya, hanya walaupun lewat webinar-webinar, itu sebenarnya masih dalam tahapan di sebelah kiri, gitu ya. Jadi masih di sisi social learning, di sisi formal learning saja. Kalau boleh ini ya, formal learning. Saya formal learning. Yang kita lakukan ini bisa jadi masih ada di sini. Dan kita ini dapatnya paling mentok itu 10%. Tapi kalau kita sudah bisa sharing, bisa kita punya mentor, kita terstrukturkan programnya, kemudian sampai kemudian ada penugasan, itu akan menjadi pengetahuan. Nah, ini learning model yang saya agak lupa namanya referensinya, tapi ini salah riset ya, ada risetnya demikian. Ini kita bisa lakukan. MGMP itu sebenarnya bagian dari social learning, mentoring, coaching. Nah, tapi ini belum banyak dioptimalkan. Padahal sebenarnya bisa. Sedangkan di eksperimental juga lebih banyak yang bisa dioptimalkan. Ini learning model. Nah, sebelumnya juga bisa menggunakan guru-guru itu sebenarnya berbasis ini, kamus kompetensi. Dicek dulu, ini kekhasan sebuah lembaga, kamus kompetensinya seperti apa. Nah, yang nggak kalah penting yang saya usulkan adalah ada individual talent assessment. Ini penting juga, karena kemudian nanti setiap guru itu punya kecenderungan masing-masing. Sehingga pembelajaran itu tidak hanya ada di kelas, tapi juga pembelajaran di luar kelas. Makanya guru jadi fasilitator, dan makanya butuh ini untuk kemudian organize sistem belajar itu. Ini juga tidak hanya di training itu manajemen aja, tapi juga ada rencana dari guru tersebut, ada keinginan, dan semuanya tentu saja didukung oleh learning management system. Nah, ke depan sertifikasi itu sekarang sudah luas. Nah,
tidak hanya kemudian sertifikasi guru, tetapi sertifikasi kayak Google, Microsoft, dan Kemendikbud dan sebagainya, itu ada sertifikasi yang per paket. Nah, ini bagus sekali ya, saya pikir untuk kemudian diikuti, untuk menjadi bagian ya. Nah, sebagai seorang leader, ini juga memiliki peranan yang penting untuk mentransformasi pendidikan itu, karena kepala sekolah itu akan menjadi pengatur orkestra, boleh saya bilang. Dia yang akan mengarahkan fokus mana yang akan didevelop oleh timnya. Kalau dia salah mengarahkan fokus, maka kemudian hasilnya bisa tidak akan optimal. Student learning tidak akan bisa optimal. Di sini. Oh iya, ini saya jeda ya. Kalau Bapak Ibu ada yang mau tanya, boleh langsung raise hand atau chat gitu ya, biar ada interaksi gitu ya. Jadi jangan segan-segan, nanti akan saya langsung timpali gitu. Kalau nggak saya menyampaikan terus gitu, Teresi ya. Teresi juga boleh kalau mau langsung komentar nih. Iya betul, silakan. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau menimpali atau ada yang mau ngechat, silakan di chat ya. Nanti saya bacakan pertanyaannya. Ya, terima kasih ya. Sambil nunggu chat, saya lanjutkan. Nah, jadi kalau dari sisi konsep instructional leadership ini, kepala sekolah bersama tim ini sebenarnya nggak hanya kepala sekolah saja. Kalau di salah satu referensi itu disebutkan ada pengawas sekolah, ada kepala sekolah dan wakil, dan ada instructional coach. Nah, ini yang belum banyak dikembangkan oleh sekolah-sekolah, itu instructional coach. Instructional coach ini bisa di-develop oleh sekolah sehingga itu bisa menjadi pendamping bagi guru-guru yang lain. Ini di-develop dari kejelasan visi misi, kemudian strukturnya seperti apa, sehingga bisa mengembangkan orang lain. Ini instructional leadership, kepala sekolah dan tim harus bisa mengarahkan demikian. Jadi dari visinya seperti apa, kemudian distrukturkan, dan juga tidak lupa mengembangkan guru-guru dan timnya. Fokusnya di sini kalau instructional leadership. Nah, konsep manajemen yang bisa dipakai untuk para leader sesungguhnya adalah distributed leadership. Nah, ini juga menjadi option bagi para kepala sekolah untuk merubah gaya kepemimpinannya. Ya, bagaimana dia nge-share tanggung jawab, otoritinya, kemudian sinergi dengan timnya, kemudian juga dibangun kapasitas timnya, leadershipnya. Karena kalau Maxwell sendiri menyampaikan kalau untuk mengakselerasi organisasi itu, ya leadershipnya harus kemudian dikuatkan. Kemudian kepala sekolah dan tim pimpinan itu bisa membentuk sekolah itu menjadi organizational learning. Jadi karena kalau tidak dibentuk begini, guru-gurunya akan lambat belajar. Jadi bagaimana challenge-nya sekarang adalah sekolah bisa menciptakan situasi belajar bagi para guru-gurunya. Nah, kalau guru-gurunya itu sudah antusias ikut webinar, sudah antusias upgrade, itu berarti iklim pembelajaran pada kelas tersebut sudah oke. Tapi kalau belum, nah ini bisa dipertanyakan, mengapa? Ke depan juga ada equitable, ada democratic. Nah ini memang ke depan ini makin dibutuhkan keterbukaan, kesetaraan. Kalau saya baca di penelitiannya Gallup, itu makin ke sini itu generasinya itu adalah generasi yang membutuhkan kesetaraan. Nah ini yang sering terjadi permasalahan tuh seperti itu. Jadi kepala sekolahnya sudah selisih banyak generasi gitu ya. Akhirnya nggak bisa berkomunikasi pimpinannya itu dengan timnya, mentok. Nah padahal sesungguhnya kalau di risetnya Gallup itu mereka generasi makin ke sini itu adalah makin kemudian membutuhkan kesetaraan. Jadi terbuka. Kita tuh dan leader itu setara. Nah, ini yang banyak yang nggak dipahami. Ada perubahan paradigma ini. Nah, dan juga didorong untuk kemudian lebih ke macro community engagement. Ini ya. Ini penting sekali untuk kemajuan sebuah sekolah. Nah. Dan untuk mewujudkan itu, sekolah harus kuat dari sisi data driven leadership, bisa pakai KPI atau KR-nya Google atau what the important goals-nya Seven Coffee Teams ya.
Dan ke depan akan kemudian big data analyze, gitu ya. Idealnya akan kemudian dikelola dengan artificial intelligence, dikelola sehingga bisa kebaca tren datanya seperti apa. Ini sangat mungkin menurut saya. Dan ini salah satu referensi menyebutkan bagaimana kerangka kerja kompetensi kepemimpinan sekolah abad 21 dari sisi paradigma, ya, pemimpin, kemudian dimensi utama, kemudian profesional, kemudian pendukung, sampai pengembang. Ini usulan-usulannya. Dan pimpinan sekolah juga harus mulai belajar tentang agile organization, mendesain organisasinya menjadi agile, baik dari sisi mindset, value, prinsip maupun praktiknya. Nah, ini diadaptasi dari perusahaan, karena kalau sekolah itu masih rigid, masih kaku, maka ya dia akan sulit survive, gitu ya, akan sulit survive, akan kemudian tidak bisa lagi maju ke depan. Ada yang chat nih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Aldi Pratama, ya. Dan ini butuh kepemimpinan perubahan. Bagaimana school leader itu bisa mengarahkan. Nah, kalau saya belum jadi leaders gimana? Nah, kalau menurut referensi itu ada 5 level of leadership. Nah, kalau saat bisa jadi sudah menumbuhkan orang lain, ya, itu berarti sebenarnya sudah jauh level dibandingkan dengan kepemimpinan karena jabatan. Kalau kepemimpinan karena jabatan itu masih level 1. Kalau di Maxwell seperti itu, ya. Kang Lukman, ini mau dijawab dulu atau gimana nih? Oke, sudah ada yang bertanya ya? Ada, dari Pak Aldi Pratama, katanya bagaimana menyeimbangkan antara pendidikan di kota besar dengan di daerah gitu. Wah, keren sekali nih yang pertanyaannya ya. Nah, saya pikir ini menjadi kunci ya. Kunci. Kalau saya mengusulkan 2 pilar tadi yang harus menjadi prioritas, yaitu pilar guru dan pilar pimpinan sekolah. Itu menjadi kunci. Kalau itu sudah kokoh, nah guru itu harus, kalau saya boleh usulkan, di depan ini tadi, Kang Aldi ya. Iya. Didesain guru-gurunya agar jadi guru yang memiliki semangat belajar. Karena kalau di daerah memiliki berbagai keterbatasan, tapi gurunya punya semangat pembelajar, maka media apapun bisa dipakai. Ya. Media apapun bisa dipakai. Demikian pula dengan kepala sekolah, pimpinan itu yang nggak hanya kepala sekolah. Kalau beberapa referensi menyebutkan saya tadi ya. Jadi agile. Jadi tidak hanya kepala sekolah, tapi dia bisa membentuk ring. Kalau saya pernah magang itu bahkan di satu sekolah di mana ya? Di Kuningan. Nah, dengan Pak Ajat Sudrajat, saya menginap sepekan di sekolah untuk belajar langsung kepemimpinan dengan beliau dan timnya. Itu dibuat ring-ring. Ada ring 1, ring 2, dan itu saya terapkan sekarang. Jadi ring 1 itu adalah pimpinan kepala sekolah, wakil, bisa juga kalau ring 2 bisa jadi lebih lebar lagi, melibatkan tim-tim yang mau untuk bergerak. Nah, jadi saya pikir 2 kunci itu nanti dari guru dan dari pimpinan sekolah. Kalau itu sudah ada kemauan, sudah ada semangat, saya yakin potensi untuk kemudian kerjasama dengan luar negeri dan mengakses berbagai resources itu akan sangat mudah. Apalagi sekarang webinar itu sangat terbuka lebar. Jadi kalau dulu itu kita nunggu sosialisasi itu ke daerah, nah kalau sekarang langsung bisa akses ke pusat. Itu luar biasa sekarang. Artinya memang potensi untuk daerah-daerah berkembang itu menurut saya lebih besar karena adanya kemudahan akses informasi. Tapi kuncinya 2 ini tadi Kang Aldi ya. Kalau usulan saya demikian. Baru nanti kita bisa masuk ke pilar ketiga, pengembangan kurikulum. Nah,
Jadi matching nanti pengembangan gurunya ke pengembangan kurikulumnya kita bisa menggunakan frameworknya World Economic Forum. Memang ini butuh keberanian, Kalau saya diimplementasikan di sekolah, saya sudah mulai mengkolaborasikan beberapa bidang studi dengan STEAM dan juga ini beberapa ya bisa kerjasama dengan sekolah-sekolah internasional, persiapan untuk GRE atau GMAT ya, untuk sertifikasi internasional dan sebagainya ya. Kemudian ini untuk mengembangkan, jadi akan ini saya turunkan lagi, saya coba terjemahkan dengan bagaimana menjadi kontennya itu global citizenship skill, kemudian bagaimana mengembangkan inovasi dan kreativitas ya kan, STEAM, kemudian career development. Ya. Kalau di tempat saya kolaborasikan, jadi program itu jangan berdiri sendiri-sendiri, tapi ada koneksinya. Ada di develop framework leadership-nya, kemudian juga siswa itu dibangun portofolionya. Nah, dari sisi teknologi juga demikian. Digital literacy dibangun, kemudian learning management sistemnya juga dikuatkan, gitu kan. Kalau sekarang ya pakai Google Classroom saja yang sederhana. Nah, terus bagaimana anak-anak juga dan guru-guru diajarin bagaimana mengembangkan leadership itu agar terintegrasi dengan teknologi. Kalau saya pakai Trello misalkan kayak gitu. Itu kan tools collaboration yang itu bisa dimanfaatkan. Jadi terus. Ini bagaimana anak-anak ini diajarin ini nih penguatannya ya. Empati, bekerja sama, negosiasi. Ini penting nanti di masa depan. Harga itu bisa turun karena kita punya negosiasi ya. Peluang bisnis itu kita muncul karena apa? Karena kita dipercaya orang. Ini skill yang seringkali banyak dilupakan oleh sekolah. Saya dulu jadi nyambung nih, jadi ingat dengan Mbak di obrolan di grup ya Mbak Resi ya, karena memang Asa ini kan lebih banyak berkecimpung di SMK gitu ya. Saya dulu juga SMK. Saya produk SMK saya. Dan saya waktu itu ya nggak tahu kalau sekarang ya. Masih orientasinya hard skill banget. Nah, semoga sudah mulai bergeser ya. Saya yakin dengan Asa nih banyak soft skill yang dibangun ya. Ya. Ini ke depan ini luar biasa. Dan saya berada di teman-teman yang memang kemudian kadang kurang memiliki rasa empati gitu, dan dia akhirnya tidak disukai oleh lingkungan kerjanya. Ini artinya penting. Karakter dan sebagainya ini penting. Ini juga sudah didentifikasi oleh World Economic Forum. Jadi dari sisi pembelajaran ada asynchronous learning itu dikuatkan, kemudian flipped learning. Jadi anak-anak bisa menggunakan blended antara asynchronous dan synchronous ya. Kemudian dari sisi leadership, karakter dan sebagainya. Kemudian juga ada berbagai kolaborasi keterkaitan antar program. Nah, rapor itu kalau saya sudah lakukan di sekolah itu juga tidak hanya rapor akademik saja, tapi saya mulai kembangkan rapor leadership, kemudian rapor literasi, kemudian rapor bahasa Inggris secara lebih spesifik. Nah, dan yang dua ini sedang on proses. Nah, artinya apa? Kita juga harus berani merubah ya. Kalaupun itu bukan menjadi rapor resmi, tetapi itu menjadi pelengkap. Menjadi pelengkap bagi kemajuan dari sekolah kita. Terus dari sisi infrastruktur, teknologi, saya ini mengusulkan, ini bentuk kelas tahun 1944. Kalau masih modelnya kayak begini juga, anak-anak diam, guru menyampaikan, berarti kita nggak ada bedanya dengan 80 tahun yang lalu. Nah, artinya kita harus bergerak, kita harus berubah. Gitu ya. Nah, Kemendikbud itu sudah mengeluarkan, ini ada bagaimana desain ruang sekolah masa depan. Ternyata ini berbasis moduler, jadi nyambung dengan yang konsep World Economic Forum tadi, moduler dengan Education 4.0. Jadi moduler dan lebih banyak ini long siswa. Jadi banyak mereka untuk bereksplorasi di sini. Moduler mereka berkolaborasi. Intinya di situ adanya kolaborasi. Gitu.
Jadi bukan saatnya lagi kita itu bersaing antar sekolah, gitu. Tapi berkolaborasi dengan sekolah yang kita kenal dengan baik, sehingga saling menularkan benefits. Bukan saatnya lagi ya. Kalau dulu itu kan isunya adalah kompetisi itu udah banyak ditinggalkan dunia. Kalau kita masih menggunakan itu sebenarnya sudah ketinggalan. Framework paradigma yang harus dibangun di peserta didik harusnya adalah kita kolaborasi. Sepinter-pinternya kita, kalau kita sendirian kita nggak akan bisa survive menghadapi tantangan dari luar. Tapi kalau kita bisa berkolaborasi, itu juga belum tentu survive. Nah, ya kan, apalagi nggak berkolaborasi gitu kalau kita menang sendiri. Nah, ini didesain juga dengan desain ruangannya juga. Nah, manajemen, nah, situasinya juga sekolah itu harus mulai sudah bisa berubah, berani ya, menampilkan ruang-ruang sehingga ruang-ruang kelas itu bisa jadi ke depan juga tidak harus modelnya kayak begitu. Kalau saya lihat referensi ya, ada ruang-ruang yang di tempat duduknya itu didesain untuk bisa berkolaborasi ya, yang kayak begini dengan cozy. Nah, ini idealnya ada model-model seperti itu ya. Ini model integrasi sekolah masa depan. Nah, idealnya kita juga harus kemudian mulai aware ya kan, sejauh mana sih kalau saya berkunjung di IEC itu, jadi air hujan itu dimanfaatkan untuk kemudian nanti terkoneksi dengan di kamar mandi, di WC saja, hanya untuk flush. Nah, kayak gitu. Ditampung. Dan juga ini juga demikian. Jadi memang sudah eco building banget. Sekolah ini mau nggak mau harus kemudian kita mulai bergeser. Ini di Bali nih. Jadi nggak harus kemudian full alam juga, tapi juga bisa blended dengan teknologi. Nah, ini kan ide yang luar biasa ya. Nah, virtual reality, augmented reality ini saya bermain-main ini beberapa tahun yang lalu nih, tapi saya sekarang udah lama nggak megang nih Tarisi ya. Ini makin berkembang nih kan. Baru populer ternyata kayaknya akhir-akhir ini ya, padahal ini sudah cukup lama ini kayak begini nih, saya sama teman-teman buat kayak gitu, seru gitu kan. Augmented reality, virtual reality gitu. Dan ke depan ya ini artificial intelligence ini jadi tren. Di Cina itu pendidikannya sudah mulai blended dengan ini. Bagaimana dengan kita? Nah, ini kan nah, selanjutnya juga bagaimana ke depan itu kita bisa berkolaborasi secara digital ya, dengan berbagai tools, dengan berbagai hal, sehingga kita bisa untuk ini ya. Bentar, saya mute dulu sebentar. Baik, mohon maaf. Tahun-tahun yang lalu kami itu sudah coba berkolaborasi dengan sekolah di luar negeri juga. Dan ini saya pikir ke depan nggak usah takut untuk dicoba dilakukan. Gitu. Karena sekolah luar negeri juga sebenarnya mereka itu sangat menghargai. Berbagi itu mereka juga senang. Tinggal kitanya sendiri mau mencoba untuk bergerak ke arah situ atau tidak. Gitu ya. Nah, karena dengan demikian nanti akan banyak stimulan ya, Nah, pengembangan guru ini juga kedepannya harus bisa terintegrasi ya, dari kalau ini saya dapatkan ini dari Singapura konsep ini ya, ada workshopnya waktu itu saya ikut 2 atau 3 tahun yang lalu ini dengan TPEC ya, beberapa tahun yang lalu, dan ternyata sekarang sangat relevan ya. Bagaimana kalau kemampuan pedagogik saja dan konten itu masih PCK, pedagogical and content knowledge, skillnya baru di sini.
Kalau digabungkan dengan teknologi, pedagogi dan teknologi baru di sini. Tapi kalau terintegrasi semuanya itu namanya TIPEK. Nah, bagaimana guru-guru ini sekolah juga bergerak ke arah sini pembelajaran, ya, interaksinya. Jadi tidak hanya menggunakan teknologi saja, oh canggih banget, pakai ini, pakai itu gitu. Tapi ternyata nggak tepat secara pedagogi. Nah berarti itu belum tepat juga. Nah, makanya yang tepat, yang paling tepat adalah teknologi online learning itu digunakan dengan pedagogik yang tepat. Nah, ini TIPEK, ya. Kemudian dari sisi pengembangan kepemimpinan siswa ini menurut saya juga perlu untuk menjadi fokus. Dari kalau menurut Daniel Pink ini ada masa depan cerah. Itu siswa itu memiliki purpose, kemudian memiliki self efficacy, kemudian growth mindset dan digital tools. Ini ada di bukunya Microsoft. Jadi kalau siswa itu nggak punya ini, maka dia nggak akan semangat belajar, gitu kan. Cita-citamu apa? Saya pengen menjadi dokter. Terus kuliahmu di mana? Di ITB. Jadi nggak nyambung. Seringkali seperti itu. Mereka belum tahu, ya kan? Mereka cita-citanya seperti apa, potensinya di mana. Jadi ini menjadi sebuah isu, gitu. Bahkan kalau saya tanya ke teman-teman di SMK dulu juga profesinya beragam. Artinya kalau saya tuh kayak semacam punya ide gini, Teh Resi. Jadi ya gimana? Untuk SMK itu bisa jadi ada central test. Central test yang kemudian nanti, nggak tahu ini sudah ada belum ya, yang kemudian nanti bisa direkomendasikan, oh ternyata bakat dan potensi Anda itu bukan di jurusan ini, tapi di jurusan bisa di lintas sekolah nanti akan ada rekomendasi kayak begitu. Sudah ada ini belum? mah ada di ASA ya. Nah, itu ada di ASA, betul ya. Iya. Tapi itu disistemkan di sekolah, di ini, di mana? Di pemerintah, kan keren banget ya, ASA sebagai partnernya ya. Luar biasa. Amin. Amin ya. Saya sempat kepikiran kayak gitu Teh, karena ya. bisa jadi yang ngambil jurusannya itu sama, tapi ternyata beda. Iya. Dan ternyata maksudnya dia nggak sesuai potensinya gitu ya, jadi beda. Iya, betul. Artinya kalau itu dilakukan sebelum masuk jurusan, misalkan nih beberapa sekolah bekerja sama, berkolaborasi, ya memang ada resikonya, tetapi saya yakin kalau niatnya untuk kebaikan, nanti lama-lama lingkaran kebaikan itu akan besar gitu ya. Yeah. Ya. Jadi fair nanti akhirnya. Guru juga nggak akan pusing-pusing maksa anak-anak belajar karena dia udah pengen sendiri, dia punya potensi di situ. Effort kita bisa dipakai untuk yang lain. Nah, kalau saya ngajarin anak-anak itu pakai kayak begini, individual development plan. Jadi bakatnya di mana, kelemahannya di mana, kemudian untuk mengembangkan diri mereka kayak apa. Ini bagian dari self efficacy atau purpose. Tidak hanya profesi, tapi juga kontribusinya. Mereka mau memiliki kontribusi apa? Wah, saya mau jadi teknisi. Nah, setelah jadi teknisi, kamu jadi bos, manajer, terus mau ngapain? Nah, ini banyak orang yang akhirnya hilang arah. Dia nggak punya kontribusi ke Indonesiaan. Hanya dipikir untuk dirinya sendiri. Sehingga kita harus ngajarin ini nih. Kontribusi ini ke siswa-siswa kita, ke anak-anak kita, gitu ya. Nah ini juga perlu dikenalkan, metode pengembangan diri itu nggak hanya training saja, tapi juga ada coaching, ada mereka belajar organisasi, mereka punya mentor, itu juga bagian dari pengembangan diri. Nah kalau saya menggunakan konsep yang di SMA itu, ini umum ya konsepnya, kelas 10 itu eksplorasi bakat. Jadi saya banyak menemukan kasus di kelas 12 ini tuh mereka masih bingung Teh. Jurusannya apa ketika kamu masuk kampus, sehingga itu harus dicegat di kelas 10. Di sini dah mereka harus banyak eksplorasi. Ini juga kalau kaitannya dengan risetnya itu ada. Jadi di masa-masa usia 15 tahun itu harusnya mereka sudah bisa menemukan potensinya. Kemudian
dikristalisasi baru difinalisasi. Sehingga kalau saya usulkan ini sudah diimplementasikan di sekolah. Jadi siswa itu ada leveling leadership dan aktualisasinya. Ya. Jadi ini ada sekolah level-level LDK, kayak apa ya bahasanya, LDS ya, kayak pembekalan OSIS dan sebagainya. Nah, ini ada levelingnya. Ini wajib leadership school 1-2, kemudian ketiga keempat ini adalah hanya untuk struktur-struktur ini. Kalau sudah lolos ini dia bisa jadi struktur ini. Kalau dia sudah lulus di sini dia bisa struktur di sini. Jadi ada rancangan leadership yang lebih terarah. Dan ini beberapa event yang dilaksanakan, dan kita bisa melihat di sini bagaimana isu untuk leadership school 1-2 itu kepemimpinan diri, kemudian jadi memimpin dirinya sendiri dulu yang isunya. Sedangkan di leadership school 3 itu harus sudah bisa melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Nah, gitu ya, kegiatan sosial di sini. Kegiatan sosial yang dan anak-anak itu sudah melakukan itu semua, gitu ya. Dan ini anak-anak kalau kita dorong seperti ini akan menjadi luar biasa. Kami juga punya program ini di best practice di sekolah, itu namanya Student Journey. Kalau SMP itu di Indonesia, kalau SMA itu di luar negeri, dan mereka mencari ini kita paketkan. Jadi kita bisa membuat program-program seperti ini untuk mempaketkan program. Di sini ada anak-anak harus social project, harus riset, harus membuat reportase, harus kemudian melakukan visiting di industri, tempat bersejarah, ketemu tokoh, dan ini sudah kita lakukan ya. Sudah kami lakukan seperti ini, dan ini luar biasa. Pembelajaran experiential learning di sini ya, anak-anak. Selanjutnya, ini beberapa dokumentasi kegiatan. Ini ke Jepang, ini di Solo, berinterview dengan didampingi oleh guru, tapi sifatnya sebagai fasilitator. Nah, saya bilang tadi ya, bukan mentor, tapi lebih banyak fasilitator. Nah, ini idealitas kedepannya adalah bagaimana anak-anak bisa memimpin diri sendiri, kelompok, kemudian masyarakat, barulah mereka memimpin Indonesia. Itu kira-kira mimpi yang bisa diusulkan, dan demikian mungkin pengantar dari saya. If you can dream it, you can do it. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, luar biasa sekali ya pembahasannya nih. Kang Lukman, ada yang bertanya lagi nih Pak, dari Teh Evi Junita. Katanya untuk anak level sekolah dasar bagaimana cara melakukan rencana pengembangan dirinya nih? Mohon maaf, background suara saya kayaknya kenceng banget ya. Iya, nggak apa-apa. Kita fokus dengan suaranya Kang Lukman. Oke, ya. Coba saya pakai mikrofon barangkali bisa fokuskan ya. Kalau boleh saya tahu, Bu Evi dari mana nih, Bu Evi? Baik, gimana Pak Lukman? Ya. Nah, sudah bisa ya. Semoga sudah agak mending ya. Ya, baik. Nah, jadi luar biasa nih Bu ya, dari SDI As-Salam. Jadi kalau menurut perkembangan, saya pernah baca beberapa referensi. Kalau untuk SD itu tahapannya adalah masih masa eksplorasi Ibu. Jadi anak-anak itu jangan difokuskan harus di satu. Justru mereka harus mengalami berbagai aktivitas beragam, kemudian bervariasi, bertemu banyak orang. Jadi dia kalau perlu ngerasain semuanya. Jangan fokus dulu. Kenapa? Biar dia merasakan dulu mana yang terbaik, pengalaman yang terbaik untuk dirinya. Jadi itu sampai usia SMP itu idealnya seperti itu. Barulah SMA nanti fokus. Itu menurut saya lupa referensinya, tapi itu topik pengembangan diri dari Gallup ya, penelitinya Gallup itu. Penelitinya Gallup demikian. Jadi
biarin aja eksplorasi, nyoba ini, nyoba itu. Makanya saya mengapresiasi kalau yang ada di mana, yang permainan apa itu Teh Resi, yang di mall atau di mana itu mencoba berbagai profesi. Oh ya, bermain peran ya. Peran, betul. Nah, semakin Bapak Ibu guru bisa mengenalkan berbagai peran secara lebih detail, itu akan lebih keren lagi. Jadi kalau jangan sampai kemudian saya masih mendapatkan nih ada anak-anak yang cita-citanya apa? Jadi pekerja kantoran biasa. Jadi di benaknya itu ya dia kayaknya pokoknya kayak orang tuanya, berangkat pagi, pulang sore, jadi pekerja kantor gitu kan. Udah nggak ada masanya lagi. Nanti di tengah mereka akan kebingungan gitu. Saya belajar itu untuk apa? Kehilangan. Nah, oleh karena itu memang ketika dia nyoba, oh diajak ke wirausahawan lele, ya kan, ke wira swasta, ke bisnis, ke home industry. Jadi dia tergambar, oh ternyata bisa ya, pekerjaan itu bisa dari ini, bisa dapat ini, bisa dapat ini, bisa dapat ini. Jadi tertumbuh, oh asik, oh seru, oh ini, oh enggak, saya nggak suka, saya jijik ini. Jadi dia akan bisa ngukur dirinya sendiri, gitu, dengan banyaknya pengalaman itu. Nah nanti diobservasi. Kalau saya selama ini mendalami namanya talent mapping. Ya. Banyak aliran ini, tapi saya masih menggunakan itu ya. Dari situ diobservasi mana yang bagi dia itu ada beberapa ciri. Ada dia pertama enjoy. Kemudian yang kedua adalah easy. Nah, kalau udah enjoy dan dia itu easy, nih bagi dia kok dia senang banget tuh, dia nggak berasa tuh berlama-lama di situ. Ya. Nah, kemudian ternyata bagi dia tuh gampang. Nah, itu berarti ciri potensi dia. Kalau itu dilatih, maka itu akan bisa jadi excellent. Nah, kalau sudah excellent, nanti akhirnya akan earn, akan menghasilkan. Itu konsekuensi, itu sudah pasti. Ya. Jadi akhirnya apa? Kalau kita mendevelop itu, nanti anak-anak akan bahagia. Masa Bapak Ibu nggak mau sih anak-anaknya bahagia? Ya kan? Kan tentunya pengennya anak-anak itu bekerja sesuai keinginan mereka, dan mereka diberikan finansial di situ, ya kan? Kalau Jepang itu konsepnya ikigai, ya, nah itu juga mirip-mirip sebenarnya. Jadi ada simpang di mana dia bisa berkontribusi, dia bisa punya kesenangannya dia juga menghasilkan. Nah itu ada core-nya itu ikigai. Kira-kira demikian. Iya. Nah, itu Bu Evi penjelasannya luar biasa. Jadi biarkan anak enjoy dulu ya, mengeksplorasi banyak hal. Jadi kita biarkan kalau si anak banyak bertanya tentang profesi, pekerjaan. Hari ini ingin jadi TNI, besok ingin jadi polisi. Jadi kita harus bisa memberikan informasi yang luas, pandangan yang bisa dicerna oleh anak gitu barangkali ya. Pak Lukman. Bagaimana Bu Evi tanggapannya? Ada yang mau didiskusikan lagi? Atau barangkali dari yang lain ada hal yang mau disampaikan? Cukup menarik sekali nih pembicaraan di sore hari ini menjelang buka puasa dengan Kang Lukman. Ngobrol santai aja kita di sini ya. Dan banyak hal yang bisa disimak. Jadi Kang Lukman, si anak itu memang harus harus disuruh enjoy dulu ya dengan dengan hal berawal dari tertarik, kemudian kita bikin enjoy dengan pekerjaan tersebut, lalu si anak, nah bagaimana biar anak bisa memandang kalau pekerjaan tersebut mudah atau easy untuk mereka lakukan. Biasanya kan saya belajar dari anak saya nih, misalnya anak saya nanya, Mama kalau jadi polisi itu memang harus tinggi gede ya. Kemudian pekerjaannya
sulit sekali ya, siang malam harus bekerja karena yang dia lihat pagi, siang, malam ada di jalan gitu. Nah, jadi bikin si anak, wah capek dong, kapan istirahatnya ya? Itu kalau setiap hari pagi, siang, sore ada di jalan terus seperti itu. Nah, itu kira-kira gimana nih, Kang Lukman? Kalau misalnya harus memberikan pengarahan ataukah memberikan respon yang seperti apa untuk anak yang seperti anak saya nih, bawelnya luar biasa gitu. Rasa ingin tahunya tinggi gitu. Wah, ini keren banget nih Teh Resi ya. Jadi saya pikir anak-anak kayak gitu memang kita beda ya dengan dulu ya. Kalau dulu tuh kamu bawel gitu kan. Kalau sekarang itu nggak bisa anak-anak itu tuh. Anak-anak sekarang tuh bagaimana kita itu, makanya tadi sebenarnya selain guru konteksnya juga bisa jadi orang tua. Orang tua itu ke depan juga memang harus bisa jadi fasilitator dan juga jadi coach. Nah, jadi bagaimana memfasilitasi mereka. Seringkali ketika guru jadi ketika orang tua jadi fasilitator kan, ayo Kak kita cari bersama-sama yuk. Bisa diajak silaturahim, nanya ke tetangga yang barangkali polisi, dia langsung kan, coba Kak kamu tanya. Nah, itu kan pengalaman. Jadi orang tua itu bisa menjadi learning facilitator. Nah, pengalaman. Jadi dia kan di situ mereka jadi belajar bertanya kepada orang, gitu kan? Bertanya kemudian silaturahim etikanya kayak apa? Bisa ditanamkan hal-hal kayak begitu saya pikir ya. Gitu. Oh gitu ya. Jadi bisa langsung gitu ya, informasinya langsung ke sumbernya gitu, dan si anak pasti akan lebih puas gitu mencerna. Iya betul. Atau di stop aja, berhenti yuk di perempatan. Jadi kita jangan tanya Pak polisinya ya. Iya, kita tanya Pak polisinya. Jadi dibangun juga mental anak-anak bahwasanya polisi itu ya memang dia tugasnya untuk melayani masyarakat gitu. Nah, kebetulan nih yang hadir di sini kan kebanyakan dari Bapak Ibu guru nih, pendidik. Tadi saya ingin menyampaikan sebagai perwakilan nih dari yang lain, dari Bapak Ibu guru. Kalau seandainya di sini tadi Kang Lukman menyampaikan sebagai pendidik dan pembelajar ya, di pilar 1 tuh yang tadi disampaikan di pilar 1, guru itu kan harus menjadi mentor, juga fasilitator dan coach. Ini untuk kriteria tren guru masa kini barangkali ya Kang ya. Nah, itu seperti apa sih contoh yang luasnya atau yang mudah gambaran secara yang simpelnya bagaimana? Yang simpelnya, ya simpelnya gini, Teh Resi. Jadi kalau dulu, jadi saya itu ada beberapa pengalaman, saya itu menjadi pembimbing robotik ya, riset dan robotik. Saya mendampingi anak-anak ke luar negeri dan sebagainya, lomba gitu ya. Dan ketika di pengalaman itu tuh saya melihat bahwa sesungguhnya yang anak-anak dapatkan dari pengalaman itu tuh bukan dari sisi bagaimana dia bisa expert di situ. Karena akhirnya anak-anak itu mereka jadi ya jurusannya lain-lain, nggak di jurusan robotik yang saya bimbing itu. Tapi mereka dapat pengalaman ketemu dengan orang luar, mereka bertanding, mereka teamwork, mereka nyiapin project. Nah, disitulah guru itu berperan sebagai sebagai seorang coach, sebagai seorang mentor, gitu. Jadi dia nggak hanya ngajarin anak bidang studi yang dia kuasai, tapi bagaimana membimbing anak-anak. Oh, kamu tuh kalau teamwork harusnya begini loh. Itu kalau konteks mentor. Ya. Kalau konteks coach dia begini. Dia nggak hanya ngajarin terus, nggak hanya nyuapin terus. Kamu sekarang situasinya kayak apa? Oh, saya begini. Nah, terus bagaimana idemu agar kamu bisa menyelesaikan masalah? Misalkan berorientasi masalah. Misalkan ada masalah ya. Atau kira-kira dalam perencanaan misalkan, oh kita mau target juara, ya kan? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan sehingga kalian bisa mencapai juara? Ya, kalau model guru zaman old, ya kamu harus begini nih, didikte kan? Kamu begini. Nah, kalau sekarang pendekatannya harus kemudian dirubah untuk usia tertentu ya. Ini saya bilang ya.
makin usianya makin tinggi, makin dilepas ngebimbingnya. Tapi dikasih frame aja, dikasih pertanyaan-pertanyaan yang menggugah. Itu sebagai seorang coach. Ya, harus bisa mancing. Nah, jangan hanya mancing keributan ya. Iya Kang. Oh, di sini ada Pak Encep nih. Pak Encep apa kabar? Lagi nyetir kayaknya ya. Pak Encep ini owner atau yayasan ya di SMK Pelita Nusantara Pangandaran. Pak Encep barangkali bisa sharing di sini atau ada yang mau ditanyakan untuk di-sharingkan, silakan mumpung masih ada waktu nih Pak Encep nih. Di mute sepertinya Pak. Nah, Oke, terima kasih Coach atas paparannya. Menjadi inspirasi bagi saya pribadi dan juga mungkin bagi teman-teman semua, rekan-rekan yang sama-sama ngelola lembaga pendidikan. Bu Resi, terima kasih. Sama-sama, fasilitasnya. Ini fasilitasnya Bu Burit gratis lagi. Ilmunya luar biasa. Ini mohon maaf nih, saya sambil nyetir jadi nggak bisa ngobrol panjang. Ini lagi menuju Bandung. Oh iya, hati-hati di jalan Pak, semoga lancar. Hati-hati Pancep, semoga nanti bisa silaturahim nih, bisa belajar ke Pancep ya. Kami atur salam bagi semuanya. Ya. Sami. Mangga Bu. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pancep. Ya, itu dia. Jadi jadi sebagai mentor, fasilitator dan coach itu mempunyai peran dan fungsi yang beda-beda ya, Kang ya. Jadi harus bisa mengimbangi dan juga mengikuti tren yang saat ini gitu ya. Harus bisa berubah dari tahun ke tahun, yang dari masanya berubah-ubah, dan kita harus bisa menggiring si anak-anak kita, siswa-siswi kita untuk perubahan yang lebih baik untuk bekal masa depannya tentunya ya mereka. Nah terus tadi saya ingin tanya nih mengenai kristalisasi bakat minat, ini gimana sih maksudnya nih Pak Coach Lukman? Iya. Jadi ini frameworknya saya buat untuk sekolah menengah umum ya. Oh iya. Ya, jadi konteksnya sekolah menengah umum, bukan di SMK. Kalau di SMK mungkin saya perlu saya adjust lagi. Artinya apa? Kristalisasi bakat minat itu karena saya temukan di kelas 10 itu masih banyak siswa yang belum paham potensinya di mana. Sehingga dia masih belum jelas. Nah, kelas 11 itu harusnya dia sudah fix. Oh iya, saya nanti mau masuk kampus apa, sehingga dia ngelatih di fokusnya itu. Itu yang saya bilang kristalisasi bakat minat. Jadi kalau untuk persiapan kuliah gitu ya. Jadi ngambil kuliahnya biar nggak salah jurusan. Jadi ada kristalisasi bakat ini di sebelumnya gitu, persiapan prepare-nya gitu ya. Betul. Jadi kelas 10 itu dieksplorasi kalau dia masih belum puas eksplorasinya. Tapi kelas 11 harus sudah fix dia mau ngapain. Dan di situ di saat itulah dia bisa meningkatkan skills-nya sehingga syukur-syukur bisa excellent teh. Ya. Nah, gitu. Kalau bisa bisnis luar biasa. Anak-anak sekarang tuh udah bisa bisnis tuh. Anak-anak kelas 11, kelas 10 itu. Dan itu harus kita dorong. Iya. Gitu. Banyak dengan maraknya bisnis online, anak-anak banyak yang senang berbisnis ya tentunya, dan kita tidak boleh nggak boleh melarang kalau seandainya di kelas mereka bisnis berjual-jualan gitu ya, saling beli dengan teman-temannya, itu justru harus kita fasilitasi mungkin. Nah, gitu ya. Betul, difasilitasi, harus didesain. Oke, kalian nggak harus ada aturan ya. Nanti mereka ngajuin proposal, nanti disurvei kelayakan bisnisnya. Jadi mereka kan secara nggak langsung diajarin tuh. Oh iya, kalau buat bisnis itu harus punya perencanaan. Mau nggak mau kan didorong ke arah situ. Jadi sekolah itu benar-benar jadi learning environment teh. Bukan hanya anak-anak itu belajar dapat materi, tapi ya kayak begitu gitu. Tapi guru-guru itu mendesain lingkungan sekolah itu sebagai benar-benar situasi yang mereka belajar apapun. Justru kalau bisa jadi learning modelnya ya. Betul.
untuk mereka yang sedang belajar. Wah, luar biasa sekali, ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 17.14 nih Coach Lukman. Oh iya ya. Dan barangkali dari yang lain ada yang mau disampaikan terlebih dahulu, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau di-sharingkan di sini sebelum waktunya habis, dan kita akan tutup pertemuan perdana Ngabuburit Asyik di Ramadan 1442 Hijriah ini. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya terlebih dahulu sebelum kita tutup pertemuannya. Kalau saya sih udah banyak berbincang nih sama Kang Lukman, luar biasa, seneng banget bisa berbagi, bisa upgrade ilmu juga. Mudah-mudahan lain waktu, lain kesempatan kita bisa bertemu langsung untuk ngobrol secara langsung ya, Kang Lukman ya. Siap teh, siap ngicipin bakso apa? Firman lagi ya. Bakso Firman, boleh, nanti kita bungkus. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya dulu, kita kasih kesempatan sebelum kita akhiri pertemuan kita di sore hari ini menjelang buka puasa. Ada, ini pernyataan apa pertanyaan nih? Dari Pak Abdul Mutali, sangat menarik, mau nonton ulang di YouTube katanya. Nah, kemudian boleh, mau diulang-ulang, boleh, silakan sambil belajar ya Pak Abdul ya. Kemudian barangkali Pak Lukman bisa share untuk materi yang disampaikan sore hari ini untuk disimak, atau ada yang tidak bisa hadir tapi sangat menginginkan kehadiran, nih seperti apa nih Pak Lukman? Boleh nanti saya share PPT-nya. Ya kan kita punya grupnya ya, ada grup WhatsApp peserta. Nanti boleh saya bantu share untuk materi yang Coach Lukman sampaikan di sore hari ini ya. Nanti nanti paling untuk kalau mau mengcopy frameworknya, cantumkan saja nama saya. Jadi kalau ada orang yang mau mengkonfirmasi itu maksudnya apa, bisa langsung direct ke saya. Tujuannya kayak begitu. Iya. Oke, sebelum kita tutup, barangkali ada pesan dari Pak Lukman untuk semua yang hadir di sore hari ini. Dipersilakan Pak. Oke, Bapak Ibu semuanya, yang hadir di tempat ini, kita semuanya adalah pendidik ya. Baik kita itu pendidik secara langsung maupun kita sebagai orang tua atau orang-orang yang terlibat di dunia pendidikan. Dan tentunya pendidikan adalah benteng terakhir. Ya, pendidikan adalah benteng terakhir untuk memagari, untuk membangun jalan bagi kemerdekaan anak-anak kita, untuk kemerdekaan bangsa kita yang sesungguhnya. Karena sesungguhnya sekarang sudah banyak sekali serangan-serangan dalam tanda kutip atau tontonan-tontonan yang tidak menuntun, yang itu membingungkan anak-anak kita, ya kan? Sehingga kita berharap kita terus berkolaborasi, kita terus belajar bersama, sehingga kita bisa membangun sistem pendidikan Indonesia, bisa terus memperbaiki, bisa mentransformasi, sehingga kita ciptakan sistem pendidikan, lingkungan pendidikan, dan guru-guru yang benar-benar mengabdi untuk pendidikan, untuk kebaikan bangsa Indonesia. Dan tentu saja kita membutuhkan kolaborasi, membutuhkan kerjasama, tidak saling ego, tidak saling menjatuhkan, tetapi terus bersinergi. Dan semoga kita bisa bersinergi terus dari waktu ke waktu. Dan banyak kurangnya saya mohon maaf atas segala keterbatasan saya. Terima kasih sudah diberikan kesempatan Resi dan dari ASA, dari MCC. Ya, luar biasa sekali pesannya nih untuk orang tua dan juga pendidik di seluruh Nusantara ya, luar biasa. Terima kasih banyak Coach Lukman waktunya dan kesempatan yang telah disampaikan, telah berkenan sharing bersama kami dengan program ASA dari Savisi dan juga Ngabuburit Asyik dengan program Ngabuburit Asyik ini ya Coach ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan berkah untuk semuanya, ilmunya manfaat untuk semua yang menyimak di sore hari ini, dan juga bisa disampaikan lagi untuk anak didiknya di sekolahnya masing-masing. Baik, itu dari kami serangkaian acara ngobrol santai dalam acara Ngabuburit Asyik bersama Coach Lukman, dan terima kasih banyak kami sampaikan untuk semua Bapak Ibu yang telah berkenan hadir meluangkan waktu di sore hari ini bersama kami ngobrol santainya. Insya Allah nanti ketemu lagi di agenda
agenda berikutnya yang tak kalah menariknya untuk kita bahas bersama dalam acara Ngabuburit Asik di part 2. Nantikan informasi dari kami selengkapnya untuk mengikuti event yang berikutnya. Terima kasih banyak semuanya, selamat menjalankan ibadah puasa, semoga diberikan kelancaran serta kesehatan untuk menjalankan agenda puasa dari awal sampai akhirnya. Dari saya, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, dan mohon maaf juga apabila ada yang kurang untuk disampaikan di sore hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kelancaran dalam menjalankan segalanya. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak Coach Lukman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun semuanya. Pamit. Ya. Hatur nuhun Coach. Hatur nuhun. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Potensi apa yang mereka miliki dan kemudian apa yang seharusnya mereka tempuh, ya jalan apa gitu. Sehingga ini itu dapat memudahkan para siswa-siswi menggapai cita-citanya yang sesuai dengan